Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam Sapaan Gereja Kristen Indonesia bersama dengan saya, Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Baik kami secara pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan gerejamu, dan juga bersama dengan negeri ini, bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami terima dalam setiap kebersamaan kami, bersama dengan keluarga, bersama dengan sesama kami, bersama dengan saudara seiman kami, dan juga bersama dengan bangsa ini. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan juga memeliharanya di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih, ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Tidak banyak negara di dunia yang punya keberagaman seperti Indonesia. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan atau sebaliknya menjadi perpecahan. Sejarah menunjukkan bangsa yang bersatu bisa bertahan menghadapi badai. Tapi bangsa yang terpecah akan mudah runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan kita sebagai bangsa Indonesia punya semboyan yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi ikrar pemersatu bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Indonesia yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. Perbedaan kita mau pakai untuk saling melengkapi. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, sangat penting untuk diterapkan agar kita bisa hidup saling menghargai dan bersatu dalam perbedaan. Dan kita mau belajar dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 menekankan pentingnya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan prinsip ini juga relevan untuk kehidupan kita sebagai warga negara. Ketika kita membangun persatuan, kita sedang membangun bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah pemberian Tuhan. Perbedaan ini menjadi peluang untuk kita belajar, bukan justru menjadi alasan saling membenci. Mari kita mulai dari lingkaran terdekat kita, di keluarga, di sekolah, di kampus, atau di lingkungan kerja kita. Dan mari tidak hanya berfokus pada kepentingan diri. Persatuan rusak ketika orang hanya mengejar keuntungan pribadi. Mari memikirkan apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya terima, saya ambil dari bangsa ini. Mari kita pakai talenta, segala kemampuan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun, bukan justru untuk merusak. Dan mari kita menjadi agen persatuan di negeri kita, Indonesia. Efesus pasal 4 ayat 3 menegaskan kita harus berusaha memelihara kesatuan. Agen persatuan adalah mereka yang berani berdiri di tengah perbedaan dan berkata, kita saudara, mari kita bersatu. Dan mari kita mulai dari sikap hati kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 2, mari kita hidup dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Persatuan tidak dimulai dari orang lain, melainkan dimulai dari hati kita sendiri. Mari kita rendah hati, tidak merasa diri paling benar atau paling hebat. Mari kita lemah lembut,
mampu mengendalikan emosi di tengah perbedaan yang ada. Mari menjadi pribadi yang sabar, tidak cepat tersinggung dan mau mendengarkan. Persatuan bukan hanya slogan tapi panggilan dari Tuhan. Jika kita mau bangsa ini maju, mari kita lihat keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Mari mendahulukan kepentingan bersama. Mari berani menjadi agen persatuan dimanapun kita berada. Efesus 4 ayat 3 mengatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari mulai dari kita. Karena bangun persatuan berarti kita sedang membangun bangsa. Dan persatuan dimulai dari hati yang mau mengalah demi kasih. Dan bangsa yang besar lahir dari rakyat yang mau bersatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bangun persatuan, selamat bangun bangsa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau yang menuntun kami untuk boleh terus mengupayakan persatuan di negeri ini. Mulai dari diri kami sendiri, untuk menyadari adanya keberagaman di negeri ini, dan juga mau belajar untuk memahami, mau memakai keberagaman sebagai sesuatu yang membangun, bukan untuk merusak. Dan tolong kami untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan diri. Pakailah kami menjadi agen persatuan di negeri ini. Biarlah kiranya Engkau memberikan kepada kami kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Biarlah kiranya persatuan itu boleh kami bangun karena lahir dari hati yang penuh kasih. Sehingga kami boleh terus mengupayakan persatuan di negeri ini supaya negeri ini pun boleh semakin maju dari waktu ke waktu. Kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami dan menolong kami. Berkati kami juga ketika kami akan beraktivitas atau melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah kiranya kami boleh juga mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia pada kali ini, dan sampai berjumpa di sapaan Gembala episode yang berikutnya. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.